Yang sering menonton film, ada cerita dua orang anak tertukar dan terpisahkan dari kedua orang tuanya. Mereka melakukan tes DNA untuk membuktikan anak siapa mereka. Tes DNA? Apa itu DNA? Penasaran? Bertemu kembali bersama Irvaria Channel. Di sini kita belajar seputar ilmu pengetahuan alam. Jangan lupa klik like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kalian sudah tahu kan, salah satu bentuk materi genetik adalah berupa DNA. Di video kali ini, kita akan membicarakan tentang apa itu DNA, di mana letaknya, bagaimana strukturnya, apa saja yang terkandung di dalamnya, dan apa saja fungsinya. Yuk kita bahas satu persatu. DNA singkatan dari deoksiribosonukleik asid atau lebih sering kita kenal sebagai asam deoksiribosonukleat, yaitu asam nukleat yang terdapat pada makhluk hidup yang berperan sebagai pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. DNA merupakan molekul yang sangat penting bagi makhluk hidup karena DNA membawa informasi genetik yang menentukan jenis apa makhluk hidup itu. Apakah itu bakteri, hewan, tumbuhan, atau manusia. Sehingga DNA diturunkan dari induk ke keturunannya. Yang pertama kali harus diketahui adalah di mana letak DNA. Pada organisme bersel banyak, misalnya pada manusia, terdapat miliaran sel yang membentuk dirinya. Misalnya pada sel-sel kulit, sel-sel darah, sel-sel saraf, walaupun mereka berbeda bentuk, tetapi memiliki bagian inti yang sama yang disebut dengan nukleus. Di nukleus atau inti sel inilah DNA berada, tetapi ada juga DNA yang tidak terdapat pada inti sel. Lalu, bagaimana dengan struktur DNA? DNA pertama kali diamati oleh Friedrich Michel pada tahun 1869. Dia menamainya dengan nuklein berdasarkan lokasinya di dalam inti sel. Tetapi kala itu, mereka belum menyadari betapa pentingnya molekul ini. Barulah pada tahun 1953, James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkin, dan Rosalind Franklin menyadari bahwa struktur DNA dapat membawa informasi biologis bagi setiap makhluk hidup. Maurice Wilkin dan Rosalind Franklin menggunakan teknik kristalografi atau difraksi sinar X untuk mempelajari struktur DNA. Berdasarkan penelitian mereka, James Watson dan Francis Crick mendefinisikan bahwa DNA memiliki struktur berbentuk double helix atau sebuah untai ganda yang membentuk ulir seperti ini. Artinya, terdapat dua buah untai yang berpasangan secara antiparalel atau saling berlawanan satu sama lain. Jika diperbesar, struktur heliks ganda tersebut tersusun atas dua untai polinukleotida yang merupakan bentuk polimer, artinya molekul yang tersusun atas pengulangan gugus molekul yang sama yang disebut monomer. Adapun monomer DNA tersusun atas nukleotida. Setiap satu nukleotida terdiri dari satu molekul fosfat, satu molekul gula pentosa, dan basa nitrogen berupa senyawa purin atau pirimidin. Pertama, gugus fosfat terikat pada gula pentosa pada atom C nomor 5. Sedangkan gula pentosa pada DNA berupa gula deoksiribosa yang merupakan gula kekurangan satu oksigen pada atom C nomor 2 dan memiliki rumus kimia C5H10O4. Gula tersebut melekat pada fosfat dan satu dari basa nitrogen. Yang terakhir adalah basa nitrogen yang terdiri dari jenis purin dan pirimidin. Basa purin pada DNA adalah guanin yang disimbolkan dengan G dan adenin yang disimbolkan dengan A. Basa pirimidin pada DNA adalah sitosin yang dilambangkan dengan C dan timin yang dilambangkan dengan T. Basa nitrogen purin dan pirimidin akan selalu berpasangan. Adenin berpasangan dengan timin, guanin dengan sitosin. Bagaimana mereka dapat berpasangan? Karena ada ikatan hidrogen yang menghubungkan purin dan pirimidin. Adenin dan timin dihubungkan oleh dua ikatan hidrogen, sedangkan sitosin dan guanin dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. Nah, bentuk double helix pada DNA jika disejajarkan terlihat seperti sebuah tangga yang terdiri sebagai ibu tangga dan anak tangga. Gugus fosfat dan gula sebagai ibu tangga dan anak tangga terdiri dari basa nitrogen. Di setiap anak tangga tersebut menyimpan informasi genetik kita dalam bentuk 4 molekul basa, yaitu adenin,
timin, guanin, sitosin. Susunan dari A, T, C, G inilah yang menjadi penentu sifat setiap makhluk hidup. Manusia memiliki miliaran pasang molekul basa di setiap selnya. Jika direntangkan, seluruh DNA pada tubuh akan sepanjang jarak 140 kali jarak bumi ke matahari. Panjang sekali ya. Teman-teman, dari penjelasan tadi, salah satu sifat DNA yang menentukan fungsinya sebagai pembawa informasi genetik adalah komposisi basa nitrogennya. Pada tahun 1953, Edwin Chargaff melakukan penelitian dan mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, komposisi DNA bervariasi antara satu spesies dengan spesies yang lainnya dan tidak berubah dengan perubahan usia. Yang kedua, sampel DNA yang diambil dari beberapa jaringan dari spesies yang sama menunjukkan komposisi basanya sama juga. Itu artinya, walaupun letak selnya berbeda, tetapi DNA-nya akan sama. Dan yang ketiga, hampir semua DNA yang diteliti menunjukkan bahwa residu jumlah adenin adalah sama dengan jumlah timin dan residu guanin sama dengan sitosin. Dan dapat dikatakan bahwa adenin plus guanin sama dengan sitosin plus timin, A plus G sama dengan C plus T, yang disebut dengan aturan Chargaff. Tahukah kalian bahwa struktur heliks DNA itu terbentuk karena adanya beberapa ikatan kimia? Antar untai DNA diikat dengan ikatan hidrogen pada basa nitrogennya. Antar basa nitrogen dan gula diikat oleh ikatan glioksida. Sedangkan antar nukleotida dihubungkan dengan ikatan fosfodiester, yaitu ikatan antara gugus hidroksil gula pada C nomor 3 dengan fosfat pada C nomor 5 dari nukleotida yang lainnya, sehingga membentuk ikatan fosfodiester 3 aksen menuju 5 aksen. Jadi, DNA memiliki struktur double helix yang berlawanan arah atau antiparalel. Jika rantai yang satu arahnya 3 aksen menuju 5 aksen, maka yang lainnya dari 5 aksen menuju 3 aksen. Yang kedua rantai itu diikat oleh ikatan hidrogen pada masing-masing basa nitrogennya. Kemudian, DNA memiliki fungsi untuk apa saja? Fungsi DNA adalah yang pertama sebagai pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua sebagai duplikasi diri dan pewarisan sifat. Artinya, sel sperma dan sel telur yang sudah mengalami pembuahan membawa masing-masing setengah DNA. Hal inilah yang menyebabkan DNA sebagai duplikasi diri dan pewarisan sifat. Yang ketiga, DNA berfungsi untuk forensik. Ilmuwan forensik dapat menggunakan DNA yang berasal dari sel sperma, sel kulit, air liur, bahkan sel rambut yang tertinggal di tempat kejadian kejahatan untuk mengidentifikasi kemungkinan tersangka. Ini biasanya disebut dengan fingerprinting genetika. Yang keempat, DNA mengontrol reaksi metabolisme di dalam sel, dan yang kelima, DNA mengontrol sintesis protein untuk membentuk enzim. Dari semua penjelasan tadi dapat diambil kesimpulan ya teman-teman. Yang pertama, DNA singkatan dari deoksiribosanoukleik asid atau lebih sering kita kenal sebagai asam deoksiribosanoukleat, yaitu asam nukleat yang terdapat pada makhluk hidup yang berperan sebagai pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. DNA terletak di dalam inti sel atau nukleus, tetapi ada juga yang tidak terdapat pada inti sel. DNA tersusun atas banyak nukleotida, membentuk polinukleotida. Setiap satu nukleotida terdiri atas gugus fosfat, gula pentosa berupa deoksiribosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogen terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu basa purin dan pirimidin. Yang termasuk basa purin adalah guanin dan adenin. Yang termasuk basa pirimidin adalah sitosin dan timin. Basa purin dan pirimidin tersebut akan selalu berpasangan diikat oleh ikatan hidrogen. Basa adenin akan selalu berpasangan dengan timin dengan dihubungkan dua ikatan hidrogen. Sedangkan basa guanin akan selalu berpasangan dengan sitosin diikat oleh 3 ikatan hidrogen. Karena DNA bentuknya seperti untai yang berpilin atau memutar, maka disebut struktur double helix. Struktur double helix ini saling berlawanan atau antiparalel, yang seperti dikemukakan oleh James Watson dan Francis Crick. Struktur double helix pada DNA ini terbentuk karena adanya beberapa ikatan kimia.
Antar untai DNA diikat oleh ikatan hidrogen pada basa nitrogennya. Basa nitrogen dan gula diikat oleh glioksida, sedangkan antar nukleotida diikat oleh ikatan fosfodiester. DNA memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama sebagai pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, sebagai duplikasi dan pewarisan sifat. Yang ketiga, untuk forensik. Yang keempat, untuk mengontrol reaksi metabolisme di dalam sel. Dan yang kelima, untuk mengontrol sintesis protein dalam membentuk enzim. Nah, bentuk materi genetik selain DNA adalah RNA. Bagaimana tentang RNA dan strukturnya? Simak video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.